KPK menanggapi langkah mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas yang mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi kuota haji. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, setiap penetapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK didasarkan kecukupan alat bukti yang sah sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Meski begitu, Budi mengatakan KPK menghormati hak hukum Yakut selaku tersangka untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan ini, KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026 KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sebelumnya, Yakut mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sebagai informasi, KPK menetapkan Yakut dan mantan staf susnya Isha Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Budi mengatakan, kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang adanya kerugian negara. Saat ini, BPK masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut.